obati segera. Penyakit hati. Dalam Islam, terdapat sejumlah penyakit hati yang berbahaya bagi individu yang mengidapnya. Penyakit hati ini berdampak buruk pada keimanan dan ketakwaan seorang muslim, bahkan dapat mengantarkannya pada dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, penyakit hati yang dimaksud Islam berbentuk figuratif atau tidak menyasar maksud sebenarnya. Penyakit hati yang dimaksud bukanlah penyakit liver, hepatitis, dan lain-lain, tetapi lebih kepada sakit spiritual emosional. Artinya jika seseorang mengidap penyakit hati, maka keadaan tersebut akan terjawantah pada perilaku atau akhlak tercela individu bersangkutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah tubuh seluruhnya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Segumpal daging itu adalah kalbu atau hati." Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam penyakit hati adalah sebagai berikut. 1. Cinta dunia. Penyakit hati dalam bentuk cinta dunia dilakukan dengan menganggap harta benda adalah segalanya. Keadaan ini lahir dari kurangnya iman, sehingga ia menganggap bahwa dunia adalah tujuan akhir dari kehidupan. Karenanya kesenangan dunia adalah hal yang ia perjuangkan, dan akhirat menjadi lalai terlupakan. Penyakit cinta dunia ini adalah pangkal kemunduran umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akan datang suatu masa, umat lain akan memperebutkan kamu ibarat orang-orang lapar, memperebutkan makanan dalam hidangan." Sahabat bertanya, "Apakah karena pada waktu itu jumlah kami sedikit, wahai Rasulullah?" Dijawab oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa." Sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud kelemahan jiwa, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud. Cinta dunia dapat membuat seseorang lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap remeh ibadat dan syariat Islam. Hal ini disebabkan cinta dunia merupakan pangkal dari penyakit-penyakit hati lainnya, seperti rakus, tamak, bangga, angkuh, sombong, dan lain-lain. 2. Iri dengki atau hasad. Sifat iri dengki ini merupakan penyakit emosional yang harus diwaspadai. Bagaimanapun juga, orang yang punya sifat ini selalu memandang bahwa yang dimiliki orang lain lebih baik dan menarik dari yang dimilikinya. Akibatnya bukannya bersyukur, ia malah mengeluh dan berpandangan negatif pada orang lain. Sebenarnya sifat iri ini tidak selamanya buruk, karena terbagi menjadi dua, yaitu iri yang melahirkan kompetensi sehat al-munafasah, dan iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat al-hid wa hasad. Yang menjadi penyakit hati adalah sikap iri yang kedua, karena dapat menimbulkan persepsi buruk pada orang lain suuzon dan merenggangkan persaudaraan umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umatnya agar menjauhi sifat ini dengki ini berdasarkan sabdanya, "Jauhilah olehmu sifat dengki, karena akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. 3. Sombong dan membanggakan diri. Sifat sombong dan membanggakan diri ini asalnya sifat iblis. Hal ini tergambar dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia, dan kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Sifat sombong dan membanggakan diri ini mempunyai konsekuensi buruk. Di antaranya adalah membatalkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan kebajikannya kecuali dengan niat ikhlas. Karenanya, sifat membanggakan diri sendiri ini punya kaitan erat dengan sikap narsistik. Ketika seseorang merasa bahwa ia lebih baik dan sempurna dalam segalanya, maka akibatnya ia menolak kritik dari orang lain. Jikapun ia gagal, maka ia akan melempar alasan kegagalan itu kepada orang lain, rekan, atau keadaan yang tidak bisa dihadapinya. 4. Riya atau suka pamer. Jika berkaitan dengan amal ibadah, maka sifat ini muncul dengan maksud memperoleh pujian atau pandangan baik dari orang lain. Secara umum riya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan.
Pertama, ria dalam niat dilakukan dengan maksud yang tidak ikhlas kepada Allah, atau karena mengharapkan pandangan positif dari orang lain. Orang ria ini melakukan perbuatan atau ibadah yang dilakukan menjadi pincang, dan amal perbuatannya ditolak, malah diganjar dengan dosa. Hal ini bersandar pada sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sahnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, perbuatan yang dilakukan dengan mengharapkan perhatian dari orang lain melalui tindak tanduk, terlihat atau terdengar oleh orang lain. Misalnya, jika ia mengimami sholat, maka bacaannya diperbagus sedemikian rupa supaya orang lain memujinya. Ria dalam perbuatan juga dapat dilakukan dengan menunda suatu ibadah. Misalnya memasukkan uang ke kotak amal hanya dilakukan jika ada orang lain yang melihat. Sedangkan jika dilakukan di tempat sepi, ia tidak akan beramal. Saking ditegaskan agar umat Islam waspada terhadap ria, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan ria sebagai syirik kecil sebagaimana sabdanya. Apakah syirik kecil itu? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan pelaku ria yang menyimpang dari tujuan tersebut, yaitu melakukan ibadah dengan harapan dipuji oleh orang lain. 5. Takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah rupawan, atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Ghadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya, sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. 7. Ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat, dan lebih dikenal dengan istilah bergosip, dan membicarakan aib seseorang. Ada 5 obat penyakit hati dalam Islam yaitu sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran. 2. Berpuasa. 3. Bangun malam untuk sholat tahajud, zikir, dan amalan lain. 4. Merendahkan diri di hadapan Allah. 5. Bergaul dengan orang-orang soleh. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, membagi konsep penyembuhan penyakit hati menjadi 2, yaitu penyembuhan penyakit hati dengan amalan lahiriah ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rejeki yang halal, amar ma'ruf, dan etibah. Penyembuhan penyakit hati dengan amal batiniah akhlak-akhlak mulia, diantaranya taubat, khauf rasa takut, zuhud, sabar syukur, ikhlas dan jujur, tawakal, cinta Allah, ridho kepada qadar, dan mengingat kematian. Waspadai semua penyakit hati ini. Semoga Allah menjaga kita dari semua penyakit hati.